selanjutnya, mari kita saksikan pemaparan materi tentang tata krama dan budaya Ngayogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Nugroho, Sarjana Pendidikan. Materi ini menjadi materi pertama kita untuk MPLS hari kedua. Sebagai pelajar Kota Jogja, tentu kita sangat perlu mengenal dan memahami budaya kita sendiri. Oleh karena itu, adik-adik dapat menyimak materi dan dipahami dengan seksama. Tidak berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari Bapak Slamet Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hilma. Nama saya Livi. Dan kami dari podcast MPLS Berbincang-bincang Menyenangkan. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sebagai salah satu guru bahasa Jawa di sekolah kita tercinta ini. Ya, selain sebagai guru pengampu bahasa Jawa, beliau ini juga sebagai waka kesiswaan. Dan di luar sekolah, beliau ini juga sebagai salah satu pelaku seni, terutama di pertunjukan teater. Nah, langsung aja kita panggilkan narasumber kita. 1, 2, 3. Pak Slamet. Ya, sugeng siang Pak. Das pundi Siang, kabar? Pak. Baik, kabar. Iya. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. masih diberi kesehatan, umur panjang. Iya, alhamdulillah. Meskipun dalam keadaan COVID seperti ini. Iya Pak, jadi jarang ketemu loh Pak. Iya. Aku sudah kangen loh sama kalian. Waduh. Alhamdulillah dia ngangenin ya. Iya dong, Liv. Biasanya nggak ada ya, Liv. Sudah Ya? 1 tahun lebih ya. Iya. Waduh, Oke. iya. Ya, dalam podcast kali ini kita akan membicarakan mengenai tata krama dan budaya Ngayogyakarta. Ya, Liv. Apa Ya, aja sih betul Liv banget. sebenarnya? Nanti kita langsung tanya aja ya Langsung sama aja dari- narasumber kita. Iya, Udah mantap ini ya. iya. Pak Slamet, Ya. ini berbicara mengenai tata krama dan budaya Ngayogyakarta. Iya. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harusnya lebih tahu dulu sejarah dari Ngayogyakarta itu sendiri. Bisa dijelaskan Bapak sejarah dari berdirinya kota Ngayogyakarta Hadiningrat itu bagaimana? Ini sejarah singkat atau sejarah panjang? Waduh, ya mau yang panjang boleh, yang singkat boleh Yang Pak. penting Monggo. Senangnya yang panjang atau yang pendek? Yang lebih mudah dimengerti Oh, itu yang aja, lebih Pak. mudah. Laras Pak. Oke, akan saya ceritakan sedikit saja nggih. Iya, Ya. monggo. Bahwa Keraton Ngayogyakarta atau Negari Ngayogyakarta Hadiningrat itu berdiri karena terjadinya perjanjian Giyanti. Ya, pada tahun 1755 pada waktu itu kerajaan Mataram yang sudah bernama Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipegang oleh Susuhunan Pakubono yang ketiga pada waktu itu mengadakan perjanjian dengan Pangeran Mangkubumi yang notabene adalah paman dari Susunan Pakubono III. Iya. Kenapa terjadinya perjanjian seperti itu? Karena Pangeran Mangkubumi itu tidak cocok dengan kebijakan-kebijakan VOC, terutama karena pada waktu itu sudah ada VOC di tanah Jawa ya. Iya. Kemudian Pangeran Mangkubumi selalu mengadakan perlawanan dengan gerilya. Oh, Nah, iya. dengan gerilya. Dan ternyata gerilya dari Pangeran Mangkubumi itu banyak merugikan dari VOC. Maka VOC berpikir bagaimana caranya. Oh, ternyata dengan mengadakan perundingan-perundingan itu yang berakhir pada perjanjian Giyanti. Oh, Kenapa disebut perjanjian Giyanti? Karena memang perjanjian itu bertempat di desa Giyanti. Giyanti. Oh Gitu. iya. Dari itu kemudian Surakarta Hadiningrat dibagi menjadi 2. Surakarta Hadiningrat dan yang satunya lagi adalah Ngayogyakarta Hadiningrat. Iya. Yang Surakarta itu tetap dikuasai oleh Sri Susuhunan Pakubono III, yang Ngayogyakarta itu Pangeran Mangkubumi Ya. yang kemudian bergelar dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono. Seperti itu. Seperti itu. Wow, jadi seperti itu ya sejarahnya. Nah, Iya. banyak dari kita yang belum tahu nih Pak, sebenarnya Yogyakarta itu ada nggak sih artinya dari nama tersebut? Mungkin mempunyai banyak artian gitu ya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan?
Wah, Ngayogyakarta itu artinya apa ya kira-kira? Nah, itu. Kalau Ngayogyakarta itu sendiri, itu Ngayogya dari kata Yogya, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Oh, Yogya itu apa kira-kira? Yogyo. Nah, Yogya itu Ya. Apa ya Pak? baik, Oh, sebaiknya. Nah, sebaiknya Yogya. Karto itu raharja, kesuburan, kemakmuran, makmur. oh Nah, iya. maka itu diharapkan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Wah, Nah, Yogyakarta hadiningrat. iya. Hadiningrat itu dari hadi itu besar, ningrat yang berada di dunia, maka diharapkan menjadi negara yang besar di dunia ini. Seperti itu. Tuh. Wah, sudah paham ya. Dari sejarahnya sudah, dari namanya, artinya nama. sudah. Mantap. Iya, sekarang ini kita berbicara mengenai simbol, Pak. Simbol dari Yogyakarta itu sendiri yang menjadi inti dari Yogyakarta itu sendiri. Di sini ada tugu, Tugu. kemudian ada keraton. Ada keraton. Iya, ada Gunung Merapi yang alam-alam ya kan, Iya. Liv? Terus ada yang di ujung sana apa, Liv? Yang selatan-selatan, Liv? Pantai Selatan. Pantai Selatan. Iya. Iya. Itu sebenarnya dari semua itu apakah ada hubungan-hubungannya, Pak? Dari filosofinya mungkin, dari tata letaknya dan lain sebagainya. Iya. Pertanyaan yang bagus. Keraton Yogyakarta itu dibangun penuh dengan perhitungan. Oh iya. Kenapa penuh dengan perhitungan? Karena Keraton Yogyakarta itu dibangun dalam situs atau dalam lingkungan atau dalam area yang disebut area yang disucikan. Wah, kenapa gitu, Pak? Kenapa area yang disucikan Ya. atau disebut sanctuary area? Ya, karena Keraton Ngayogyakarta itu diapit 6 sungai. Oh. Ya, diapit wow. oleh 6 sungai. Dari Sungai Code, Iya. Sungai Winongo, Gajah Wong, Sungai Bedok, Sungai Opak, dan Sungai Progo. Nah, dari diapit 6 sungai itu, kemudian dari arah utara itu ada Gunung Merapi. Kemudian di selatan itu ada Samudra Selatan. Maka ketika itu ditarik garis, itu menjadi garis lurus dari Gunung Merapi, Keraton Jogja, kemudian pantai selatan. Wah. Nah, itu kita sebut menjadi garis imajiner. Iya. Yang pada konsep Hinduisme itu kita bisa kita sebut dengan Trihita Karana. Oh, Nah, Trihita dari Karana. adanya pegunungan, daratan, dan lautan. Lautan. Nah, itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi pada waktu itu, atau Raden Sujono atau Pangeran Sujono, Ya. itu kemudian dimanifestasikan dalam konsep Islam Jawa, yaitu dengan kalimat Hamemayu Hayuning Bawono. Wah, apa itu Pak artinya, Pak? Nah, selalu menjaga keselamatan dunia. Oh. Hamemayu Hayuning Bawono. Bawono. Nah, seperti itu untuk tata letak Keraton Yogyakarta. Oh, Iya. iya. Nah, itu jadi ada garis imajiner. Imajiner. Selain itu ada yang kita sebut sumbu filosofi. Apalagi itu? Nah, apalagi itu. Nah, tadi kan nyebut-nyebut tugu kan? Iya, Nah, Pak, nyebut leres. tugu. Ada panggung kerapyak kan begitu. Nah, ada yang disebut dengan sumbu filosofi, yaitu dari tugu, keraton, sama panggung kerapyak. Jika itu ditarik garis, itu menjadi garis lurus juga, seperti tadi garis imajiner tadi. Oh. Nah, kalau itu kan tugu, kemudian keraton, kemudian panggung kerapyak. Nah, ini merupakan lambang antara tugu dan panggung kerapyak. Ini adalah lambang dari lingga dan yoni. Asal muasal dari manusia itu tidak lepas dari lingga dan yoni. Setelah Nabi Adam kan terjadinya manusia hanya karena itu. Iya, Pak. Nah, antara lingga dan Yoni. yoni. Kemudian perjalanan hidup manusia dari kemudian kita sebut sangkan paraning dumadi.
Sangkan itu asal, paran itu arah kembalinya, arah pulangnya. Maka dari mana kita berasal dan akan kemana kita pulang itu diajarkan dalam bentuk simbol tugu dan panggung kerapyak serta menyatunya dan tidi keraton. Begitu. Oh, seperti itu, panjang dan filosofis. Tadi ada nih. banyak banget ya, ada garis Apa tadi? Imajiner. Terus yang itu sumbu Sumbu filosofis. filosofi. Waduh. Wah, luar biasa sekali ya, berarti Yogyakarta ini dibangun benar-benar penuh dengan filosofis. Penuh dengan Penuh filosofis. dengan filosofis. Bahkan kalau kita pelajari misalnya dari Tugu menuju ke Keraton Jogja, itu kan nama jalannya yang dulu nama pahlawan Iya. pada tahun-tahun yang lalu itu sekarang dikembalikan lagi menjadi nama-nama ketika zaman Keraton Yogyakarta masih eksis di dalam pemerintahan sebagai kerajaan, bukan di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia ya. Iya. Contoh misalnya dari Tugu, Iya. itu dulu pernah dinamakan Jalan Mangkubumi gitu. Iya, Nah sebenarnya nama jalan kan bukan itu dulu. Nama jalannya dari Margo Utomo atau disebut Margotomo. Oh, Dulu Margotomo. Margotomo, kemudian itu sampai di sekitaran rel sepur, rel Oke. kereta api. Itu kemudian di sebelah selatannya namanya apa? Di sebelah selatan selatannya rel kereta api. Rel kereta api. Selatan. Dari Tugu, Iya. terus rel kereta api. Iya, rel Sebelah kereta selatan api. rel kereta api namanya jalan apa? Mataram. Jalan apa? Mataram, Pak. Mataram. Hah? Mataram. Ya sangat terkenal banget kok. Loh. Kamu dari Oh, yang Temanggung. Malioboro. Nah, yang Malioboro. Iya. jadi dari Margotomo kemudian Malioboro. G. Nah, kan begitu kan? G laras. Nah, itu Maklum ya teman-teman, kita 1 tahun di rumah saja ya. Ya, nggak pernah main-main kita. Nggak lupa Ya, gitu ya. Stay home ya, Liv ya. Mohon dimaafkan gitu. jadi ternyata Hilma sudah lupa. Wah, Itu iya. pernah ke Malioboro itu lupa. Ya, jadi dari Margotomo tadi artinya melambangkan bahwa manusia itu ketika menjalani kehidupannya harus dengan jalan yang benar, jalan yang baik, maka Margo Utomo. Oh, paham. Jalan utama. Iya, Jalan yang utama, baik. jalan yang Utomo itu baik, bukan utama yang pokok loh ya. baik. Iya. Ya, jadi jalan yang harus melalui jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Wah. Kemudian masuk ke Malioboro. Boro. Setelah kita menjalani hidup itu dengan jalan yang baik, maka dia harus Malioboro. Ketika ditanya, Pak, Malioboro itu berasal dari kata apa? Malioboro itu berasal dari kata Malio atau dari kata wali. Iya. Boro itu mengembara. Artinya menjadilah wali yang mengembara. Wali tahu wali? Wali. Iya, tahu Pak, wali. Wali tahu nggak? Wali. Yang mana? Ya, bukan yang itu, Pak. Bukan yang merek lagi, Pak. Bukan nama band juga kan, Ah, Pak? bukan nama band. Bukan Bukan nama band. Tapi wali itu Wali kan itu kekasih kan, Allah ya, iya. aulia, wali kan gitu. Jadi menjadilah kekasih Allah Iya. yang menebarkan cinta kasih dimanapun Anda berada. Iya. Setelah menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sempurna, dengan baik, maka jadilah wali yang mengembara. Ketika kita berada di dimanapun tempat, jadilah orang yang selalu bisa menjadi surya, menjadi matahari untuk orang lain. Selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan pencerahan. Begitu maksudnya. Bisa menjadi inspirasi, Inspirasi gitu, bagi Pak. orang lain. Mantap Iya. sekali. Sangat dalam banget ya artinya. Iya, maknanya tuh aduh ngena gitu loh. Iya, aduh. Kena gitu buat. Nah, Terus apalagi? oke, tadi kan kita udah bahas tentang keraton dan filosofi dari letaknya ya kan, Pak? Ya. Kalau Tugu sendiri itu ada filosofinya secara khusus gak, Pak?
Karena kan Tugu kan simbol Jogja kan. Oke. Para turis yang ke Jogja pasti pengen lihat nih Tugu Yogyakarta tuh kayak Iya, gimana. iya, iya, iya. Sampai sekarang ditutup loh. Iya, betul sekali. Iya, biar pada nggak foto-foto. 100 Mbak Hilal. Tugu itu dulu bentuknya tidak seperti itu loh. Wah, seperti apa Pak lalu? Sekarang tingginya kira-kira berapa itu? Ada 5 meter kah? Mungkin Mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Ada berapa meter itu sekarang itu? Tinggi banget ya. Ya. Tapi dulu itu tingginya 25 meter. Wow. lebih tinggi daripada ini. Ya. Iya. Itu terjadi sebelum tahun 1867. Jauh. Nah, jadi Tugu itu dulu lambangnya golong gilik. Oh. Jadi di puncaknya itu bentuknya bulat. Wow. Nah, maka kita sebut menjadi Tugu Golong Gilik. Iya. Nah, itu melambangkan bahwa kita harus mempunyai jiwa yang selalu bisa mempunyai tekad yang bulat. Golong gilik. Nah, Wah. jadi kita harus mempunyai tekad yang bulat dalam segala hal. Iya. Golong gilik itu juga bisa melambangkan manunggaling kawula Gusti. Oh, bersatunya Apa kira-kira? Manunggaling kan bersatunya. Kawula itu Kita. umat ya berarti, Pak. Dan Gusti. Ya, oke, bagus. Bisa diartikan seperti itu. 100 Artinya ya. menyatunya antara makhluk dan khalik. Klik. Nggih. Bisa. Tetapi di situ juga ada bisa kita artikan antara rakyat dan pemimpin atau rakyat dan seorang raja itu juga harus bisa menyatu dalam Oh rasanya iya, iya. untuk membangun, menjaga dan melestarikan negaranya. Wah. Itu. Jadi bentuk tugu yang dulu seperti itu dan mempunyai mana yang seperti itu juga. Tetapi kemudian di tahun 1867 tepatnya pada tanggal 10 Juni Ya. itu Yogyakarta terjadi gempa yang sangat Iya. besar. Seperti yang terjadi pada tahun berapa? Kalian ingat nggak? 2004. 6. Eh. 2004 Aceh. Nah, Oh iya, kan? Kalian udah lahir Aduh. belum itu? Udah. Udah, Pak. Yakin? Sudah Sudah. 3 tahun, Pak saya. Oh, Pak. sudah 3 tahun. Iya. Iya. Nah, pada waktu itu tahun 1867 itu juga gempa besar terjadi. Wow. Dan itu mengakibatkan Tugu Golong Gilik tadi roboh. Oh. Jadi tugu yang sekarang itu adalah tugu yang dibangun baru. Oh. Nah, yang pantes diprakarsai bentuknya gitu. oleh Belanda dan menjadi pelaksananya adalah Patih Danmerjo. Jadi tugu yang sekarang adalah bukan desain awal. Desain awal tugu sekarang adalah tugu yang golong gilik. Gilik. Begitu. Gambarnya di sini. Iya. Nanti ada muncul gambarnya. Kalau kita membandingkan Yogyakarta sama Jakarta misalnya, Pak. Kan Yogyakarta itu identik dengan wah dingin, rindang gitu loh, Pak. Nah, mungkin ada tanaman-tanaman ya, Livia. Tanaman. Iya. Katanya kemarin di sekitar keraton itu tanamannya Iya, tinggal waktu dulu sebelum pandemi kita main ke Progo tuh loh, Liv. Kan Iya. kita lewat sana kan. tinggal pohon asem sama pohon gayam. Iya. Bener, Lores, Pak. Dulu kayak gitu, Kok Pak, tahu itu katanya. pohon asem sama pohon Karena bayam? kita sebagai pelajar Iya, itu kan kan mempelajari. Pak. Itu tanaman Banyak apa cari sih? tahu. Apa gitu loh. Kebetulan kan di situ, Penting ya. pasti di situ karena ada tulisannya kan. Oh Benar iya, sekali ada sebenarnya. aksara Jawanya tuh, Pak. Iya. Kenapa di jalan dari kalian tanyakan tadi dari Malioboro misalnya yang ada di Malioboro atau di jalan Margotomo dari Iya. Tugu sampai ke Raspur tadi kereta api tadi itu vegetasinya itu asem sama gayam. Iya. Nah, asem itu mempunyai makna sengsem. Sengsem itu terpesona. Oh. Pesona. Ya. Oke, jadi terpesona. Agar terpesona atau membuat orang lain itu terpesona. Oh, Membuat orang lain itu iya. sengsem.
Waduh. membuat orang lain itu jadi seneng ketika melihat. Oh. Nah, ketika ada Hilma datang, seneng gitu. Waduh. Seneng karena ada Hilma datang. Terus tiba-tiba kalau misalnya kebalikannya kan jadi nggak enak. Vivi teko. Kan Luar biasa, selalu saya. jadi kan nggak enak. Iya. Nah, maka kita harus berharap agar kita itu selalu, setiap kita datang, setiap kita muncul itu selalu diharapkan orang lain, Iya. selalu menyenangkan Selalu hati orang menyenangkan. lain, Benar. seperti semboyannya orang Jawa selalu bisa karyenak tiasing sasomo, membuat hati enak, membuat enak di hatinya orang lain. membuat enak hati sesamanya. Wah. Begitu. Itu asemnya. Iya. Terus tadi yang satunya apa? Gayam. Nah, gayam itu bisa kita mirip-miripkan katanya saja. Dari etimologinya. Itu bisa mengayomi. Gayam mengayomi. Mengayomi. Jadi kita hidup itu bisa membuat sengsem orang lain dan juga bisa mengayomi orang lain. Mengayomi apa? Mengayomi itu bisa ngemong, Pak, istilahnya. Ngemong ya? Bukan ya? Merangkul. Merangkul. Melindungi. Oh, melindungi. Nah, kita bisa melindungi melindungi orang lain, melindungi orang-orang sekitar kita. Melindungi berarti juga menjaga keselamatan jiwa, raga maupun harta bendanya. Oh. Iya. Ketika kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah dunia ini akan peace. Damai. Bukan pis yang foto, Li, bukan. Ini percampuran bahasa Jawa dengan bahasa Iya, ini Inggris. trilingual ya, teman-teman. Oke, terus Ya, kalau kita berbicara budaya ya, Pak. ya. Biasanya tuh orang mikir budaya itu tarian, pakaian gitu. Nah, kita ini kan sebagai pelajar biasanya Kamis Pahing atau Ya. HUT Kota Yogyakarta atau Ya. HUT DIY itu biasanya kan ada menggunakan baju khas dari Ngayogyakarta. Nah, itu sebenarnya apa sih, Pak, baju yang khas dari Ngayogyakarta itu apa? Wah, sebenarnya kalau baju khas Ngayogyakarta itu banyak ya. Oh, banyak. Banyak, tetapi yang sangat dianggap sangat berkesan itu adalah sorjan misalnya. Oh, sorjan. sorjan. Iya. Sorjan atau pada waktu dulu itu dikenal dengan busono takwa. Oh, pernah baca, Li, di Pernah buku baca? bahasa Jawa. Iya enggak? Nah, Mohon maaf, saya lupa ya. Oh, udah lupa, Pak, itu, Pak. pasti tidak saya ajar itu. Kalau saya yang ngajar, nilai kamu tak nol itu. Oh, langsung, Li. Jangan dicontoh ya, adik-adik ya. Jangan contoh ya. Jadi sorjan itu merupakan busono Jawa yang kita sebut busono takwa. Karena sebenarnya busono takwa itu seperti apa? Terus siapa yang mempunyai ide gagasan? Kalau orang sekarang mengatakan busono takwa itu busana koko atau busana jubah, itu salah paham. Karena kalau busana koko itu jelas punyanya teman-teman kita yang dari Tionghoa, ya toh. Iya. Nah, sementara pada waktu zaman Demak itu Kanjeng Sunan Kalijogo sudah mendesain sebuah baju yang kemudian disebut busana takwa. Nah, busana takwa itu juga disebut sorjan dari kata sirojan Sirojan. yang artinya pepajar atau pepadang atau yang selalu menerangi. Oh. Nah, maka kenapa kemudian disebut busana takwa? Agar itu selalu mengingatkan kepada yang memakai. Selalu mengingatkan bagaimana? Oh, busana takwa itu ada lambang-lambang, ada simbol-simbolnya. Ketika kita mengenakan busana takwa atau busana sorjan, itu di leher di sini, itu jumlah kancingnya itu ada 6. Serinci iya, itu iya. ya, serinci Ah. itu ya. Jumlah kancingnya 6 itu sebagai lambang apa? Jumlahnya yang 6 apa? Rukun iman. Nah, rukun Iya. iman ada 6. Kemudian kancing yang ada di dada itu ada 2. Syahadat, Pak. 2 kalimat syahadat. Wah. Kemudian di perut sini itu ada 3, tetapi kancing itu disembunyikan, tidak terlihat. Kenapa disembunyikan, Pak? itu, Pak? Nah, pertanyaannya itu,
Kenapa disembunyikan? Apa ya? Kayak pernah baca gitu. Iya, ya di buku itu mesti. Iya. Udah lupa ini, Pak. Bukunya buku apa? Waduh. Paket bahasa Jawa. Buku paket bahasa Jawa, Pak. Siapa yang nulis itu? Pak Slamet Nugroho. Iya dong. Ya, jadi kancing 3 itu melambangkan nafsu manusia yang harus dikendalikan. Oh, iya. Maka itu disembunyikan. Ada kancing 3 yang ada di perut itu untuk menutup nafsu, yaitu nafsu bahimah, kehewanan, nafsu lawamah itu nafsu pada perut, ya. Nafsu saitonah itu nafsu setan. Nah, ada yang mengartikan lain. Apa, Pak? Oh, ada alwamah, amarah, dan Sofia. Aluamah dan Sofia itu apa, Pak? Nah, itu nanti tolong tanyakan pada Pak Suharyanto. Oh, siap. Beliau itu pengajar agama Islam Jih. yang sudah sangat paham masalah Oh, ini. siap. Nanti kalau saya jelaskan Iya, begitu siap. banyak, nanti saya dikira melangkahi beliaunya. Oh iya siap Pak. Berarti nanti untuk selanjutnya ditanyakannya besok kalau kalian sudah Iya. ketemu Pak Suharyanto ya Jadi- teman-teman ya. Jadi adik-adik nanti anak-anak yang kelas 10 yang baru ya, diingat-ingat besok kalau ke SMA 8 ketemu dengan guru yang masih muda, ganteng, itu namanya Pak Suharyanto. Nah iya. Beliau mengajar agama Islam dan ini perlu ditanyakan Dicatat pada dicatat. beliau. Ya, sip. Nah, ada 3 nafsu yang harus disembunyikan. Artinya dikendalikan oleh kita semua. Dikendalikan. Kenapa dikendalikan? Kalau tidak dikendalikan, maka kita akan tidak bisa menjalani hidup ini dengan nyaman. Oh iya. Karena kita selalu terkekang. Iya Pak. Terkekang oleh nafsu, kalah oleh nafsu-nafsu kita itu. Ya. Dan satu lagi tambahan, di busana khas Jogja itu dengan menggunakan iket atau udeng, Oh. atau yang kemudian kita sebut Blangkon. blangkon. Dulu blangkon itu bentuknya tidak seperti sekarang ini, tapi masih lembaran kemudian harus diikatkan begini. Kenapa diikat? Kenapa diikat? Mengikat. Karena di dalam kepala ini beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar keinginan kita. Oh ya nafsu itu tadi kan. kayak- Iya, Iya istilahnya. iya kan? Iya. Jadi kita mempunyai keinginan ini pasti dari sini, pikiran kita kan. Iya Pak. Jika ini dihilangkan pasti sudah tidak punya keinginan lagi. Iya. Coba punya kamu dihilangkan di sini, Waduh. pasti kamu sudah tidak punya keinginan lagi. Iya. Iya. Ya Pak, jelas Iya. Pak. Pusatnya di sini. Iya, makanya harus diikat. Oh. Nah, harus diikat supaya mudeng, maka namanya udeng. Oh, gitu. Nah, Deng. kemudian mulai zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu udeng itu sudah dibentuk agar lebih mudah mengenakannya, dibentuk menjadi yang sudah jadi yaitu blangkon. Dan di dalam blangkon itu sendiri kemudian itu menjadi semua untuk mengendalikan nafsu-nafsu tadi, keinginan-keinginan tadi harus dengan blangkon yang ada lipatan berjumlah 17. Ketika teman-teman yang siswa yang putra itu mengenakan blangkon, coba hitung lipatan atau wiron yang ada di sisi kanan dan kiri yang di depan sini Ya. itu jumlahnya 17. Wow. Kalau tidak 17 berarti sing gawe blangkon orang ngerti. Oh. Nah, jadi 17 apa maknanya? Rakaat sholat Pak. Iya, Yes. betul. Jadi kita mengendalikan diri kita itu dengan 17 rakaat dalam satu hari. Wah. Maka itu akan jumbuh, akan cocok dengan bahwa sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Bentar. Wah. Nah, Wah. itu busana khas Yogyakarta. Waduh, mantap Luar ya. biasa ini. Saya aja tercengang ya teman-teman, apalagi kalian yang nonton di rumah ini. Waduh, ya Dari ampun. atas sampai bawah punya artinya masing-masing. itu ya dia kan? tuh. Iya. Filosofinya masing-masing gitu. Iya. Wah, keren. Oh ya Pak, tapi saya mau tanya nih. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa ada 3 kancing yang ada di belakang. Mm-mm. Sebagai filosofinya untuk
menyembunyikan nafsu tiga nafsu yang harus kita kendalikan. Ya, nah itu kalau misalkan ada kancingnya salah satu copot yang di sini, itu boleh dipakai nggak sih Pak? Kan kalau misalnya baju-baju mahal itu ada kancing sembunyi gitu, Iya. boleh dipakai itu kan. Kalau itu tuh emang untuk menyatakan filosofinya saja atau bisa fleksibel dipakai gitu Pak? Maksudnya kancingnya lepas. Oh, kancingnya lepas, enggak apa-apa. Artinya kalau memang darurat ya kita kemudian kita pakai nggak apa-apa sementara kita pakai. Tapi nanti di lain hari itu kita benahi lagi. Diganti lagi gitu. Begitu. Gitu. Iya. Paham. Mau tanya apa lagi, Liv? Kamu, Liv? Tadi kita udah belajar tentang sejarah, Namanya, ikonnya, terus pakaiannya barusan. pakaiannya dan filosofi arti-artinya. Nah, Iya. kalau nilai-nilai apa sih namanya? Bentar Pak, baca dulu. Kearifan. Nah, nilai-nilai Kearifan kearifan lokal. lokalnya nih dari Yogyakarta yang bisa kita terapin sehari-hari itu apa Pak? Ini udah mulai masuk ke tata krama ya teman-teman ya. Ini sip. udah agak bersambung gitu loh. Waduh, banyak banget nilai-nilai kearifan lokal, wisdom lokalnya ya. Wah, Wisdom iya. lokalnya Yogyakarta itu banyak banget. Maka ketika kita belajar ilmu jiwa, maka belajarlah kepada orang Jawa. Ilmu jiwa Ilmu ke orang jiwa orang Jawa. Iya. Maksudnya bagaimana, Bapak? Nah, karena orang Jawa itu sangat kaya dengan ilmu-ilmu seperti itu. Untuk menjalani hidup dan kehidupan, untuk kemudian nanti bagaimana kita hidup setelah mati atau mati setelah hidup. Wah, itu belajarlah pada orang Jawa. Maka nilai-nilai kearifan lokal yang tadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi, ada Hamumayu Hayuning Bawono. Oh iya. Itu artinya apa tadi? Ya, Masih ingat? melindungi apa ya, Pak? Melindungi Keselamatan dunia. keselamatan, membina. Nah, selalu menjaga keselamatan dunia. Iya. Jadi selalu kalau misalnya kita tahu membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan banjir, ya jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah, Dik. Nah, ya oleh buang sampah oleh. Jangan buang sampah, Dik. Terus sampahnya mau dibuang kemana? Kamu itu gimana? Maksudnya toh? kalau membuang sampah di tempatnya, jangan di sungai. Di tempatnya apa- siapa? Ya di tempat sampahnya, Pak. Waduh. Nah, iya. Kemudian ada yang selalu itu menjadi apa namanya ikonnya Yogyakarta, yaitu Sawiji Greget Wah. Sengguh Noraminggo. Oraminggo. Iya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata-kata ini, terutama teman-teman yang belajar tari. Iya. Gitu. bener, Nji. Sawiji Greget Sengguh Sengguh Oraminggo. Sawiji itu selalu menyatu, selalu berkonsentrasi, fokus, Iya. gitu. Greget itu apa? Greget itu semangat. Semangat. Nah, di dalam setiap menjalani kegiatan, di dalam setiap menjalani tugas-tugas kita dengan penuh semangat, tanpa harus banyak keluhan dan sebagainya. Kemudian sengguh. Nah, sengguh itu apa? Sengguh itu selalu enak dipandang orang lain, selalu rendah hati, bukan rendah diri ya, Iya. tapi rendah hati. Rendah hati. Ora apa-apa kok. Hak nek ra ono aku, ora bakalan mlaku. Aku kok. Ya usah seperti itu. Waduh, jangan ya teman-teman. Iya. Jadi itu sengguh. Ora mingkuh itu selalu bertanggung jawab. Oh. Nah, bertanggung jawab semua yang sudah dikerjakan, semua yang sudah diucapkan, dia harus berani bertanggung jawab. Oke. Ya. Kemudian ada idiom lagi, semangat golong gilik, yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Iya. Itu nilai-nilai kearifan lokal. Yang kemudian ada kejujuran. Kejujuran penting. Kejujuran, Jujur. iya. Penting. Jujur ini ngopo Integritas. toh? Jujur itu apa toh? Cocoknya lambe, bibir dengan hati. Hati. Ya sudah, itu jujur. Berani mengakui kesalahan kepada orang lain, berani mengakui kekurangan, dan kita jujur mengakui kelebihan orang lain juga. Oh, dia seperti itu, gitu. Kemudian kerendahan hati.
Ya tadi ya, tidak Iya. songong. Nggih. Songong. Songong. Songong loh. Ya kan? Banyak anak-anak sekarang yang punya idiom seperti itu, songong. Sombong amat aja kagak sombong. Waduh. Iya kan? Nah, Amat teh saha. Saha tuh. amat, iya. Tapi amat jangan jadi dalang. Nah, kalau dalangnya Pak Haryanto kan undang-undangannya panggilannya kan Ki Haryanto, gitu. Tapi kalau nama dalangnya Amat, maka panggilannya menjadi Kiamat. Kiamat. Makanya nggak ada yang Jangan gitu berarti. ya. nggak ada yang akan Luar biasa ini. Ternyata Pak Slamet ini Iya. jago ngejokes. Iya. Meskipun agak membuat kita mikir. Iya, mikir dulu. Ini ya harus maksudnya mikir gimana? dong, harus mikir. Dan korbannya adalah Pak Yanto lagi sekali Iya, lagi. pokoknya besok dicari ya teman-teman. yang Nomornya namanya Pak Yanto. 08 silahkan di PT. Kemudian nilai sebelum itu kenapa Pak Yanto? Karena Pak Yanto yang menjadi kameramennya. Iya. Saat ini sedang dada-dada ya orangnya. Iya. Salam dari Pak Yanto untuk teman-teman semua yang di rumah. Iya. Yang kedua ketertiban atau kedisiplinan yang berikutnya ya. Mengikuti peraturan yang ada. Nah, Peraturan betul. yang berlaku di keluarga, masyarakat, dan di sekolah. dan di sekolah tentunya. tentu saja. Iya. Nah, itu aturan-aturan itu harus kita taati. Iya. Kemudian menghindari perbuatan yang sia-sia. Wih. Wasting time. Wasting time. Iya. Kalau misalnya kita bertindak tidak ada fungsinya, buat apa kita laksanakan? Ya betul itu Iya, Pak. sia-sia, Pak. Sia-sia. Iya. Nggak berguna. Sia-sialah. Kan? Contohnya Pak. Contohnya, kita nongkrong-nongkrong, Waduh. ya. Kalau itu memang tidak ada gunanya, kenapa harus nongkrong di situ? Lebih baik kita berkegiatan yang positif, Oh, iya. ya kan? Iya. Kita begadang keluar malam, lu ngapain? Cuma nongkrong, lihat suasana malam, lihat angin malam. Oh, saya cari inspirasi. Inspirasi tidak harus di situ, kan begitu. Nah, contohnya Iya. seperti itu. Mendingan kita banyak membaca literasi. Nah, karena kelemahan anak-anak sekarang kan kurang literasi, kurang membaca. Betul. Begitu. Yang berikutnya adalah kesusilaan. Nah, susilo anurogo. Itu berarti selalu menempatkan diri kita harus mempunyai kesusilaan. Maka ada istilah ajining awak dumunung ing tumindak. Oh. Ajining Diri diri dumunung ana ing lati. Iya, Ajining ajining raga dumunung ing busana. Ya. Nggih. Jadi ketika kita mau dihargai oleh orang lain, maka bagaimana ajining awak tumindakmu piye? Tumindak pekerjaan kita, kelakuan kita mau seperti apa? Kalau kelakuan kita baik, pasti secara otomatis kita akan dihormati orang lain. Iya. Gitu kan? Nah, ajining diri gumantung ing lati. Ketika kita mengucapkan leda-lededa. Leda-lede itu bahasa sekarang apa ya? Plin-plan. Plin-plan. Nah, esok dele sore tempe, Wah. malamnya tahu. Waduh. Besoknya telur. Besoknya telur. Kan berubah-ubah, jadi nggak pasti. Iya. Nah, itu jelas tidak akan dihargai oleh orang lain. Iya. Kemudian ajining raga gumantung ing busana. Bagaimana kita berpakaian? Iya. Coba kita lihat anak-anak cewek-cewek, anak-anak perempuan yang jalan di manapun, misalnya cuma pakai bikini gitu. Pasti orang lain coba atau bahkan ada yang corak-corekan. Tetapi kalau busananya seperti kalian seperti sekarang ini, ya malah ketika Anda lewat nggak ada yang akan menggoda, paling menggodanya paling banter ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pasti bagus. Ya kan, kecuali kalau kalian pakai jukensi misalnya, pasti di sweet hehe. Gitu kan. Nah, Leres banget, Pak. Iya. itu bener. ajining raga gumantung ing. busana. Iya. Kemudian kesopanan dan kesantunan. Nah, saya tanya, sekarang gendis saya yang jadi host. Waduh. Ya. Waduh. Siap-siap, Liv. Apa bedanya sopan dan santun? Kalau sopan itu
lebih ke perilaku, tindakan. Santun di Biasanya kalau sopan itu lebih ke dari ke orang tua segala macam. Kalau misal santun itu belum tentu ke subjek tertentu gitu, Pak. Ya. Iya. Livi gimana? samain aja. Samain aja tuh. Samain aja. Iya. Iya. Ya, sopan itu lebih lebih pada sebuah tindakan, Iya. sikap, Tindakan. Santun perilaku. di Perilaku. Santun itu di ucapan. ucapan. Oh iya. Tuh. Jadi dalam kesopanan dan kesantunan ini bagaimana kita menjaga penampilan diri kita, ya, Iya. menunjukkan ucapan, sikap, perilaku hormat dan santun kepada orang lain sesuai dengan adat dan tata keramanya. Jadi misalnya sekarang coba kita kulinakan ya apa? Membiasakan. Kita biasakan dengan tomat. Istilahnya. Tomat. Tomat Apa itu itu ya coba teman-teman, tomat Tolong, apa itu? maaf, terima kasih. Oh. Jadi kita awali dengan seperti itu. Tolong Mbak, bisa membantu saya. Oh, iya. Maaf, saya tidak bisa. Oh iya. Baik, terima kasih. Setelah dibantu, terima kasih. Iya. Sudah berbelanja di tempat kami. Waduh. Tomat ya teman-teman. Tomat. Iya. Begitu. Nah, setelah kita membicarakan itu kan tentu saja ada keterkaitannya karena ini kan MPLS ya. Iya. Ya, masa pengenalan lingkungan Lingkungan sekolah. Yang kita kenalkan adalah SMA Negeri 8 Delapan. Yogyakarta. Selamat datang. Ya, Selamat selamat datang bergabung di teman-teman. sekolah kami. Selamat Semoga senang dan belajar. berbahagia. Iya. Jadi seorang siswa itu menyandang 3 predikat ketika kita hidup menjalani kehidupan ini. Gitu. Seorang siswa ya, Iya, Pak. sebagai warga sekolah, Warga sekolah, sebagai anggota keluarga, anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat. masyarakat. Wah. Nah, maka ketika kita bergaul dimanapun berada, entah itu di sekolah, di masyarakat, mana kita bisa menjaga diri kita agar bisa bergaul dimanapun tempat dengan baik. Maka satu, perlakukan orang lain sebagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Oh, tepo seliro ya, Pak, kalau bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya tepo seliro. seliro. Nepake ning awake dhewe. Iya. Nek aku ngrasake kok ngono kuwi piye? Kalau saya seperti itu gimana ya? Ini Empati. 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 Benar. Livi cerdas ya. Oh iya. Amin. Cerdas. Amin ya Allah. Kemudian hargailah setiap orang menurut jati diri mereka masing-masing. Wah, itu gimana itu Pak maksudnya? Maksudnya gimana? Kalian jangan kemudian menjas anak-anak yang tidak pinter matematika itu menjadi anak yang goblok, Oh, menjadi anak yang iya. bodoh. Bisa saja dia itu bodoh di matematika, tapi Pintar di di bagian lain ya, Pak ya. lain. Oh iya, di benar. seninya dia lebih unggul daripada kalian. Iya. Di fisikanya lebih unggul daripada kalian. Kan seperti itu. Iya. Jadi Tuhan itu tidak pernah namanya tidak adil. Betul. Pasti adil. Iya, Betul. benar sekali. Maka sebenarnya yang harus kita pahami adalah tidak ada manusia yang diciptakan dengan tidak cerdas. Karena kecerdasan manusia itu berada di faknya masing-masing. Berarti kita harus memahami kelebihan Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing diri. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan Ya. kekurangannya masing-masing. Yang berikutnya, Ya. Anda perlu membuka diri agar dikenal oleh orang lain. Iya, Pak. Jangan menutup diri. Wah, oke. Jangan menutup diri. Lah harap kenal wong liya, harap kenal gimana? Kan kesulitan itu. Iya. Nah, jadi apa namanya? Introvert. 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 Extrovert kalau yang iya. Oke. Benar. Kemudian percaya kepada orang lain, cinta dan sedia berkorban. Berkorban. Nah, percaya kepada orang lain. Iya. Nah, di Yogyakarta Iya. Oke. kita ketika membicarakan tata krama, membicarakan unggah-ungguh, maka tidak akan lepas dengan namanya bahasa.
Wah, iya Pak. Nah, Jelas. bahasanya orang Jogja itu masih sangat kental, bahkan sekarang itu ada Perda nomor 2 tahun 2021. Baru. Baru, sangat baru, yang berisi tentang pemeliharaan dan Bahasa. pelestarian bahasa, sastra dan aksara Jawa. Wah, luar Nah, biasa. jadi mungkin nanti adik-adik atau teman-teman yang di rumah jika besok suatu saat ingin menjadi pegawai negeri di wilayah Jogja atau pegawai BUMD di wilayah Jogja, maka harus siap-siap untuk wajib bisa membaca aksara Jawa, wajib bisa lulus TOEFL Jawa. Wow, TOEFL Jawa. Memang sudah ada Pak itu Ada. TOEFL Jawa. Ini- Wah, ini itu sudah teman-teman disiapkan. siap-siap ya teman-teman Iya. ya. Jangan Jadi- cuma bahasa Inggris doang. Iya, ternyata bahasa Jadi, Jawa juga penting. Bahasa Jawa itu kan ada berapa tahapan, tingkatannya? Ada ngoko, Lugu. terus ngoko lugu, ngoko halus, kemudian kromo lugu, kromo madya, kromo inggil. halus, inggil. Oke, itu sekarang ini sudah kita ringkas. Oh, Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dikategorikan hanya ada ngoko dan kromo saja. ya. Ya. Ngoko lugu sama ngoko halus, Ya. kromo lugu dan Kromo halus. Sudah hanya itu. Karena pada intinya bahasa Jawa itu untuk menghormati kepada orang yang kita ajak bicara atau yang kita bicarakan. Ya. Nah, contoh misalnya kepada orang yang lebih tua, maka kita menggunakan misalnya kita menggunakan ngoko, maka ngoko halus. Halus. Ketika kita menggunakan kromo, maka kita akan berbicara dengan kromo halus. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara, siapa yang dibicarakan. Iya. Leres Pak. Begitu untuk bahasa Jawanya. Suatu saat teman-teman yang ada di rumah nanti belajar bersama dengan Bapak Ibu guru Iya. yang ada di sini, khususnya kalau bahasa Jawa dengan guru-guru bahasa Jawanya. Ya. Iya. Ada di sini ada 3 guru bahasa Jawa di SMA 8. Itu insya Allah beliau-beliaunya pasti akan dengan sabar mengajar teman-teman semua. Iya, benar sekali. Nah, terus apa lagi? Terus kalau misal ini Pak, kan tadi sudah berbicara mengenai bahasa dan tata krama. Ya. Nah, sekarang kalau untuk nilai-nilai kearifan lokal yang kiranya harus sekali Pak diterapkan untuk teman-teman yang di rumah ini di Layota 2024, di mana itu mungkin akan sangat berperan dalam mereka menjalani kehidupan di masa sekolah ini, terutama di masa pandemi ini Pak. Oke. Saya melihat anak-anak sekarang itu kok mudah sekali terbakar. Waduh, terbakar. Ya. Fire. Kobong nanti. Maka sekarang ini banyak sekali di jalan-jalan itu ada kelitih mengkelitih Oh, iya betul Pak. Iya. tanpa sebab apapun, tahu-tahu but. Hanya saling melihat pendelik but. Nah, tahu-tahu but gitu. Aduh. Apa itu? Itu karena tidak terbiasa dengan kita melatih sabar. Oh, sabar. Berarti poin yang pertama adik-adik sabar. Kesabaran. Iya. Nah, kesabaran. Wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti. Wih. Itu orang Jawa pasti mengatakan seperti itu. Iya. Nah, maka kita harus selalu berpikir berasa sebelum bertindak. Ya, selalu berpikir, mikir, ngerasake. Oh, piye ya ngono kae. Kudu dipikir sih. Jangan tergesa-gesa untuk kemudian mengambil sebuah tindakan. Ya. Iya. Nggak boleh gerusa-gerusu Ya. ya. Nah, Nah. nggak boleh gerusa-gerusu. Alon-alon. Waton kelakon. Nah, Iya. alon-alon waton kelakon. Iya. Kemudian ada
yang harus dipahami lagi, kalau itu sudah sabar menjalani dengan teman lain, kemudian kita harus memupuk kebersamaan. Memupuk kebersamaan, gotong royong. Kalau orang Jawa mengatakan itu ya. Ya. Gotong royong. Oke. Terus ada lagi toleransi. Toleransi. Nah, kita kan di sekolah umum ya ini ya, di sekolah negeri ya. Iya. Pak Leres. Apalagi kita sekarang ada teman-teman kita yang kebetulan ini kan semua muslim. Iya. Ada teman lain yang beragama Hindu, Kristen, Katolik ya. Iya. Nah, kita harus saling menghormati. Nggih, leres, Pak. Jangan kemudian kita kotak-kotakan, oh kayak wong Katolik. Waduh. Wah, saya nggak boleh ya, berteman dengan jangan ya. mereka. Aduh. Oh, itu anak Kristen, saya nggak berteman dengan mereka. Nah, itu bukan jiwanya anak Delayota. Iya, Ya, betul. betul. Anak Nah, Delayota. anak cinta Delayota toleransi. pasti mempunyai toleransi yang tinggi kepada sesamanya, kepada teman-teman selain agama, lain berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Kita harus saling menghormati dan saling menyayangi, saling membantu. Iya, benar sekali. Karena kita adalah satu. Aduh, Delayota. kita Delayota satu. Iya. Oke. Kemudian kita juga harus, selain itu kita juga harus bertanggung jawab seperti yang di depan tadi ya. Iya. Iya. Nah, tanggung Ora jawab. mingguh. Apa mau? Ora minggu. Nah, ora mingkuh. Mingkuh. Nah, Iya, mingkuh. Ora mingkuh. Ya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Livi mau tanya-tanya lagi ya? Buat terakhir nih, buat penutup nih. Oke, penutup ya. Iya, penutup nih. Udah lama banget loh kita ngobrol-ngobrol sama Pak Slamet ya kan? Bentar. Kita Cross sudah check berapa dulu. menit ini, Dok? Jangan-jangan kita kelamaan. 2 jam baru 1,5 jam. 1,5 jam? Hah? Hah? Masih kurang nggak, Pak? 1,5 jam? Heeh. Belum. Udah jam 4 dari setengah 3 toh. Oh iya loh. Loh, Wah, keren Wah. sekali kita ya. nggak terasa ini. Iya. Wow. Ngobrolnya terlalu seru tadi, teman-teman. Ya, udah Karena nih. dapat support dari Pak Haryanto. Oh iya, luar boleh biasa. dicari lagi ya Pak Haryanto. Jangan lupa 0877. Silakan di PC. Nah, sebagai penutup nih, pertanyaan terakhir dan juga terpenting kayaknya ya. Iya. Apa saran Bapak, saran dan pesan Bapak untuk adik-adik kita tercinta ini ya, mengenai tentang pergaulan atau tata krama gitu? Iya, Pak. Ya. Ada nggak sarannya? Yang saya pesankan kepada adik-adik yang ada di rumah, teman-teman kelas 10 yang baru, mohon untuk selalu takdim kepada orang tua. Yang dimaksudkan dengan orang tua adalah bapak ibu yang sebagai perantara kalian hidup di dunia ini. Kemudian orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan kepada Anda, yaitu bapak ibu gurumu yang ada di sekolah. Kemudian orang-orang yang pernah menolong hidupmu ketika dalam kesulitan. Ya. Ini adalah orang tua kita. Iya. Maka kita harus selalu takdim, harus selalu hormat dan selalu berbakti. Maka ketika kita berhadapan dengan beliau-beliau itu pun kita juga harus bersikap dengan sikap hormat kita. Jangan hanya sekedar ketika di depan, tetapi di depan mereka maupun di belakang mereka. Artinya takdim, hormat kalian adalah betul-betul hormat, berbakti memang tulus dari hati. Karena ingat, apalagi guru, keberkahan ilmumu itu tergantung pada ketakdimanmu kepada gurumu. Iya, Pak. Ketika kalian mendapatkan ilmu dari guru, kemudian kamu kok tidak takdim kepada gurumu, ilmumu yang kamu dapat itu pasti tidak akan berkah. Maka keberkahan, sekali lagi, kalian harus takdim kepada gurumu, takdim kepada orang tuamu. Itu tata krama. Sumber dari tata krama, takdim dulu, hormat kepada orang lain. Karena ketika kita hormat kepada orang lain, insya Allah orang lain akan selalu menghormati kita. Amin. Amin. Merendahlah serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak bisa merendahkanmu lagi. Tahu maksudnya? Tahu, Pak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Wow, sekali. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tangan yang di belakang, tepuk tangan.
Ya, terima kasih sekali Bapak Slamet Nugroho selaku narasumber kita kali ini yang sudah memberikan kita pencerahan yang tadinya gelap jadi cerah. Wah, langsung Luar biasa. paham. Glowing kok, bro, glowing. Oh iya, bercahaya, glowing. glowing. Kalau Mohon anak maaf. sekarang glowing gitu ya. Iya, itu terima kasih banyak Bapak Ya. sudah hadir dan sudah memberikan banyak penjelasan kepada kami semua. Ya. Semoga mudah-mudahan dapat dimengerti oleh adik-adik yang ada Amin, di luar Dapat sana. dimengerti, Iya. dapat diterapkan juga ya. Iya. Jangan cuma didengarin terus Iya. dilupain. Diterapin di kehidupan Diingat-ingat, sehari-hari. Iya, Anda Pak. punya kakak kelas yang namanya Mbak Hilma sama Mbak Livi, ya, dan punya guru agama yang namanya Pak Haryanto. Ya, itu sudah Luar menjadi biasa. luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Arianto juga. Iya. Ya, itu tadi penjelasan tentang tata krama dan kebudayaan Ngayogyakarta dari Bapak Slamet Nugroho. Iya, mungkin kita sudah sangat lama ya Pak berbincang-bincang di sini dan mungkin kami selaku pembawa acara maupun dari narasumber juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata atau bertindak. Ya, ambil Iya. positifnya aja ya. Ambil positifnya, jangan lupa dicari Pak Suharyanto. Udah itu Yes. saja, siap. aja. Oke. Ya sudah teman-teman, terima kasih buat perhatiannya dari teman-teman di Layuta 2024. Saya Livi, Saya Hilma. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taksi. Jaya.